Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daman Huri dari kampus Politeknik Kalteks Riau, Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat mengenai strategi membangun negara dalam bidang pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pendidikan dan apa itu tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu pendidikan ini memiliki tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Tepatnya pada pasal 3 adalah sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan ini sangatlah penting untuk mengubah dunia. Contohnya dari Jepang, setelah kehancuran perang menunjukkan bahwa perhatian pada pendidikan dapat membantu negara maju. Di Indonesia, pendidikan belum menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan. Indikator seperti angka buta huruf dan akses pendidikan yang tidak merata menunjukkan bahwa perbaikan dibutuhkan. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Untuk membangun Indonesia menjadi negara maju, perbaikan dalam kualitas pendidikan sangat diperlukan. Semoga pemimpin baru dapat memperbaiki pendidikan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Lalu pendidikan itu membantu kita menjadi lebih pintar dan siap menghadapi pekerjaan yang sulit. Karena zaman terus berkembang dan teknologi yang semakin maju. Pendidikan makin jadi kunci buat persiapan kita menghadapi dunia kerja yang rumit dan berubah-ubah. Orang-orang yang mempunyai pendidikan bagus itu kuncinya buat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pas buat menghadapi masalah di dunia kerja yang serba kompleks. Eh, Pendidikan membantu kita belajar hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja dan juga mengembangkan sikap serta nilai-nilai yang baik. Meskipun pendidikan sangat penting, tetapi ada juga masalah yang harus diatasi. Ada kesenjangan antara pendidikan di kota dan di desa. Orang-orang yang kurang mampu, susah akses pendidikan, kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, dan sistem pendidikan yang belum cukup inovatif. Eh, Solusinya adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta buat memperbaiki sistem pendidikan, seperti membangun sekolah baru, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengenalkan teknologi. Pendidikan itu
Pendidikan ini juga kunci membuat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Kita perlu memperbarui pendidikan kita agar bisa bersaing di dunia kerja yang makin canggih. Lalu mengenai SDM, lalu mengenai sumber daya manusia atau SDM, pemerintah bisa membangun pendidikan di daerah 3T. 3T itu adalah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi daerah 3T itu adalah usaha pemerintah untuk membuat sumber daya Indonesia lebih baik. Daerah 3T itu diakui pemerintah sebagai daerah yang kurang maju dibanding daerah yang lainnya, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, aksesibilitas, dan ekonomi. Di daerah 3T, seperti Pulau Salura di Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, ada banyak masalah. Transportasi sulit dijangkau, infrastruktur terbatas seperti listrik, kesehatan, informasi, informasi, air bersih, dan pendidikan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan program pembangunan, terutama di bidang pendidikan. Banyak daerah di NTT, termasuk Pulau Salura, masih tergolong 3T, terutama dalam pembangunan pendidikan. Ada banyak kendala seperti struktur wilayah kepulauan yang menyulitkan pembangunan pendidikan. Di Pulau Salura misalnya, masalahnya adalah kurangnya sarana prasarana dan tidak adanya sekolah menengah atas. Tuju, jadi tujuan pembangunan di daerah 3T ini, termasuk di Pulau Salura, adalah agar perkembangannya setara dengan daerah lain, khususnya dalam pendidikan. Upaya pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT melibatkan pembangunan sarana prasarana, penyediaan transportasi, dan membuka akses jalan ke daerah terpencil yang terisolasi. Selanjutnya kita berbicara tentang pembangunan karakter bangsa dalam pendidikan. Sebelum itu ada buku yang diusulkan oleh Thomas Licona yang berjudul The Return of Character Education. Dia bikin kita sadar betapa pentingnya karakter buat bangsa. Karakter itu sebenarnya nilai baik yang jadi bagian dari diri kita dan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Karakter ini gabungan antara moral, etika, dan akhlak. Moral fokusnya pada kualitas perbuatan manusia, baik atau buruk, benar atau salah. Etika ngejudge baik dan buruk berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan akhlak sedangkan akhlak kebaikan atau buruk sesuai norma yang diyakini. Jadi pendidikan karakter tujuannya mengembangkan kemampuan kita jadi pendidikan karakter tujuannya mengembangkan kemampuan kita buat ambil keputusan baik dan atau buruk. Jaga kebaikan dan terapin kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nilai-nilai karakter ini bisa jadi misalnya hubungan dengan hubungan dengan diri sendiri, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan nilai kebangsaan, serta menghargai keberagaman. Pembangun karakter bangsa itu artinya pemerintah peduli sama pengembangan nilai-nilai karakter bangsa. Ada beberapa strategi yang perlu dilakuin, seperti sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Pembentukan budaya dan karakter bangsa juga perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip seperti berkelanjutan, melibatkan semua mata pelajaran,
penampilan penanaman nilai yang dikembangkan, proses belajar yang aktif, dan dilakukan buat meningkatkan nilai budaya dan moral lewat pendidikan. Jadi pendidikan punya peran super penting buat mengembangkan potensi manusia, termasuk potensi mental. Harapannya pendidikan bisa transformasi, membuat tumbuh membuat tumbuhin karakter positif dan ubah watak yang kurang baik jadi lebih baik. Pendidikan emang jadi sarana utama mengembangkan karakter yang baik, khususnya di era otonomi pendidikan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian saya yang kurang dimengerti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.